Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, materi hari ini adalah tematik tema 7 subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, oleh karena itu, silahkan kalian ikuti video berikut ini. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkokoh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Anak-anak, pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu ke Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa tersebut mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah IR Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional dan rakyat berkumpul di kediaman IR Soekarno. Mereka ingin menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10 telah berdatangan ke rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman IR Soekarno itu antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Diningrat memberikan aba-aba siap kepada barisan para pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening ketika IR Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan untuk maju beberapa langkah dari tempat semula. IR Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan batuan Latif Hendra Diningrat. Kemudian Sang Saka Merah Putih mulai dinaikkan dan para hadirin bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara dilanjutkan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwadi. Dan dari uraian itu, anak-anak tugas untuk kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? 2. Di mana teks proklamasi dibacakan? 3. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan proklamasi? 5. Apa saja susunan acaranya? Kalor mengubah suhu benda. Kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh benda secara umum. Mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suatu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung benda juga besar. Jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga sedikit. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun. Karena kalor bisa berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Perhatikan gambar berikut. Air panas dan air dingin apabila dicampurkan akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan anak-anakku, jangan sampai lupa selalu menjaga kesehatan, selalu berdoa agar pandemi sekarang ini segera berakhir sehingga kita dapat berjumpa lagi, dapat bertatap muka, belajar bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.